Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim kurbankan putranya. Dengarkan ya. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya itu. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka, perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mimpi Nabi Ibrahim yang merupakan wahyu dari Allah itu tentu membuatnya gundah gulana. Namun, saking cintanya dan taatnya kepada Allah, ia dengan lapang dada mau menyembelih anaknya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Sungguh tak disangka, Ismail justru mengamini perintah dalam mimpi ayahnya tersebut. Dirinya tidak merasa takut atau marah kepada ayah kandungnya itu. Hal tersebut dikarenakan mimpi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim pun terkejut. Wah, ia tidak menyangka anak kesayangannya itu begitu ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Pasalnya, setan menggoda dirinya agar membatalkan perintah itu. Tapi usaha setan gagal. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail. Mereka juga mengalami kegagalan. Tidak ingin menyerah, setan kemudian menggoda istri Nabi Ibrahim. Akan tetapi usaha tersebut pun tidak berhasil juga. Tibalah waktu penyembelihan pada hari H, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah menutup mata agar tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, pedang tersebut lalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangannya dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa tradisional yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, yaitu ketika Nabi Ismail ditukar dengan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril lah yang membawa domba serta menukarnya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu dituliskan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah yang berat tersebut. Sejak saat itu, tanggal 10 Zulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.